Bom, a gente não foi eliminado por nada mais, Casimiro. É. A gente não foi eliminado pela gente. Brasil datang ke Piala Dunia 2026 dengan status yang selalu sama setiap 4 tahun sekali. Favorit juara. Nama besar Seleção masih punya daya tarik luar biasa. 5 bintang di atas logo federasi seolah menjadi pengingat kalau Brasil adalah negara yang identik dengan sepak bola indah. Para pendukung datang dengan optimisme tinggi. Banyak yang percaya generasi baru Brasil akhirnya bisa mengakhiri penantian panjang sejak gelar terakhir pada 2002. Namun, seperti yang sering kita lihat di sepak bola, nama besar tidak pernah menjamin hasil di lapangan. Justru itulah yang terjadi. Brasil kembali pulang lebih cepat dan sekali lagi harus menunda mimpi mengangkat trofi Piala Dunia. Perjalanan Brasil sebenarnya tidak terlihat buruk pada awal fase gugur. Mereka berhasil melewati babak 32 besar setelah mengalahkan Jepang dengan skor 2-1. Laga itu sempat memperlihatkan kualitas yang selama ini menjadi ciri khas Brasil. Kombinasi permainan cepat, penguasaan bola, dan kemampuan individu para pemain membuat mereka terlihat siap melangkah lebih jauh. Banyak pengamat mulai berkata, "Nah, ini baru Brasil." Bahkan para pendukung mulai membayangkan perjalanan menuju final sudah terbuka lebar. Tapi sepak bola tidak pernah sesederhana itu. Babak 16 besar menghadirkan lawan yang mungkin tidak banyak dijagokan, yaitu Norwegia. Di atas kertas, Brasil jelas lebih unggul. Materi pemain lebih mewah, pengalaman lebih banyak, dan sejarah jauh lebih besar. Namun pertandingan tidak dimainkan di atas kertas. Sejak peluit awal berbunyi, Norwegia tampil tanpa rasa takut. Mereka disiplin bertahan, berani melakukan pressing, dan memanfaatkan setiap celah yang diberikan Brasil. Brasil memang sempat mendominasi penguasaan bola. Umpan demi umpan terus mengalir. Bola lebih sering berada di kaki para pemain berbaju kuning. Namun masalah klasik kembali muncul. Dominasi tidak selalu menghasilkan peluang berbahaya. Berkali-kali serangan berhenti di depan kotak penalti. Kreativitas yang dulu menjadi ciri khas Brasil seperti menghilang. Operan terlalu aman, tempo permainan lambat, dan penyelesaian akhir jauh dari kata tajam. Di sisi lain, Norwegia bermain sangat efektif. Mereka tidak butuh banyak peluang untuk mencetak gol. Setiap serangan balik dilakukan dengan kecepatan tinggi. Transisi dari bertahan ke menyerang berjalan sangat rapi. Ketika Brasil kehilangan bola, ruang kosong langsung dimanfaatkan. Akhirnya Norwegia berhasil mencetak gol-gol penting yang membuat pertandingan berubah total. Brasil kalah 2-1 dan harus mengakhiri perjalanan mereka di babak 16 besar. Kalau kita membahas penyebab kegagalan Brasil, sebenarnya bukan hanya soal satu pertandingan. Kekalahan dari Norwegia hanyalah puncak dari berbagai masalah yang sudah terlihat sejak awal turnamen. Tim ini memang punya banyak pemain hebat, tetapi belum terlihat sebagai satu kesatuan yang benar-benar solid. Ada kualitas individu yang luar biasa, tetapi permainan kolektif seringkali tidak berjalan mulus. Ketika menghadapi lawan yang disiplin, Brasil kesulitan menemukan solusi. Hal lain yang cukup mencolok adalah ketergantungan terhadap aksi individu. Berkali-kali pemain Brasil mencoba melewati 2 atau 3 pemain sekaligus. Memang itulah identitas sepak bola Brasil sejak dulu. Namun sepak bola modern menuntut efisiensi. Kadang satu operan sederhana jauh lebih berbahaya daripada 5 kali dribble. Ketika aksi individu gagal, serangan langsung terputus dan lawan mendapatkan kesempatan melakukan serangan balik. Masalah lain ada di lini belakang. Selama beberapa tahun terakhir Brasil memang sering menghasilkan penyerang hebat, tetapi koordinasi pertahanan belum benar-benar konsisten. Saat menghadapi tekanan cepat, lini belakang beberapa kali terlihat panik. Jarak antar pemain terlalu renggang sehingga lawan mudah menemukan ruang. Norwegia membaca kelemahan itu dengan sangat baik dan berhasil memanfaatkannya. Kalau kita bicara soal mental, ini juga menjadi pembahasan menarik. Brasil selalu datang membawa beban sejarah yang sangat besar. Setiap generasi selalu dibandingkan dengan era Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Romario, Bebeto, sampai Pele. Tekanan itu tidak ringan. Ketika pertandingan berjalan sesuai rencana, semuanya terlihat baik-baik saja. Namun saat mulai tertinggal, ekspresi para pemain berubah. Permainan menjadi terburu-buru, keputusan mulai kurang tenang, dan kesalahan kecil semakin sering terjadi. Sebagai komentator bola pasti kita sering mengucapkan kalimat seperti,
Sepak bola menghukum tim yang menyia-nyiakan peluang. Nah, kalimat itu benar-benar cocok untuk Brasil. Mereka mendapatkan cukup banyak kesempatan mencetak gol, tetapi penyelesaian akhirnya kurang maksimal. Ada tendangan yang melebar tipis, ada peluang emas yang digagalkan kiper, bahkan beberapa keputusan di depan gawang terlihat ragu-ragu. Di level Piala Dunia, satu peluang yang terbuang bisa menjadi penyesalan selama 4 tahun berikutnya. Kekalahan ini juga menunjukkan bahwa sepak bola dunia semakin merata. Dulu mungkin banyak yang menganggap negara-negara besar hampir pasti menang melawan tim seperti Norwegia. Sekarang situasinya berbeda. Negara yang memiliki organisasi permainan bagus, disiplin tinggi, dan strategi matang bisa mengalahkan siapa saja. Nama besar tidak lagi menjadi jaminan. Justru kerjasama tim menjadi faktor yang paling menentukan. Pelatih Brasil tentu akan menjadi sosok pertama yang mendapat sorotan. Pergantian pemain, strategi, hingga keputusan taktik akan diperdebatkan selama berbulan-bulan. Itulah risiko menjadi pelatih Brasil. Ketika menang, semua pemain dipuji. Ketika kalah, pelatih menjadi sasaran utama kritik. Padahal dalam sepak bola modern, kemenangan maupun kekalahan selalu merupakan tanggung jawab seluruh tim. Para supporter Brasil tentu sangat kecewa. Stadion yang sebelumnya dipenuhi nyanyian berubah menjadi lautan kesedihan setelah peluit panjang berbunyi. Banyak pendukung tidak percaya tim kesayangannya kembali gagal. Media Brasil langsung dipenuhi kritik. Mantan pemain memberikan analisis masing-masing. Ada yang meminta regenerasi total, ada yang meminta perubahan filosofi bermain, dan ada juga yang menilai Brasil harus belajar dari negara-negara Eropa yang semakin disiplin secara taktik. Namun di balik semua kekecewaan itu, masih ada harapan. Brasil tetap menjadi salah satu negara dengan pembinaan pemain muda terbaik di dunia. Talenta-talenta baru akan terus bermunculan. Sejarah sudah membuktikan bahwa Brasil selalu mampu bangkit setelah mengalami kegagalan. Mereka pernah mengalami kekalahan menyakitkan, tetapi tetap bisa kembali menjadi juara dunia. Artinya, kegagalan kali ini bukan akhir dari segalanya. Yang perlu dilakukan sekarang adalah evaluasi menyeluruh. Brasil harus menemukan keseimbangan antara kreativitas khas sepak bola samba dengan tuntutan sepak bola modern yang mengutamakan organisasi permainan. Keindahan bermain tetap penting, tetapi efektivitas jauh lebih menentukan di turnamen besar. Tidak cukup hanya memainkan sepak bola atraktif jika akhirnya pulang lebih cepat. Piala Dunia 2026 kembali mengingatkan bahwa sejarah hanya menjadi catatan, bukan jaminan kemenangan. 5 gelar dunia memang membuat Brasil selalu dihormati, tetapi lawan tidak akan menyerah hanya karena melihat lambang 5 bintang di dada mereka. Di lapangan, semua harus dibuktikan selama 90 menit. Ketika kesempatan datang, harus dimanfaatkan. Ketika lawan memberi tekanan, harus mampu menjawabnya. Akhirnya, perjalanan Brasil di Piala Dunia 2026 menjadi cerita yang penuh pelajaran. Mereka datang dengan harapan tinggi, sempat menunjukkan potensi, tetapi kembali gagal saat memasuki fase yang menentukan. Sepak bola memang kejam. Kadang tim terbaik di atas kertas tidak selalu menjadi pemenang. Dan bagi Brasil, penantian menuju gelar juara dunia kini kembali bertambah panjang. Para pendukung hanya bisa berkata, 4 tahun lagi kita coba lagi. Begitulah sepak bola. Selalu memberi harapan baru, tetapi juga tidak pernah ragu memberikan kekecewaan yang paling menyakitkan.